Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Gimana kabarnya hari ini? Kelihatannya kok agak suram sedikit ini siang-siang ini. Oke, alhamdulillah. Tadi ya senang ya, agak kecewa juga tadi, Pak. Jadi ada murid saya sudah hampir 1 minggu tidak masuk Baik, sekolah. baik. Kita sambil duduk-duduk santai di sini, kita ngobrol-ngobrol, tidak lama, kita ya mungkin 10 sampai 15 menit. Gimana? Nah, kira-kira apa yang bisa kita bicarakan untuk hari ini? Ya, ini saya ingin cari solusi bagaimana bisa mengajak anak saya ini yang satu ini mulai aktif sekolah lagi. Hanya 3 minggu kemarin tidak masuk, tidak masuknya juga di hari yang sama. Terus minggu ini sudah ya terhitung 1 minggu tidak masuk. Ini Pak Sofyan selaku guru kelasnya ya, anaknya ini ada yang tidak masuk dalam jangka waktu yang cukup lama. Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa bicarakan untuk mencari solusinya. Kira-kira Pak Sofyan apa yang sudah dilakukan terkait anaknya ini? Indikasi apa anaknya ini kok dikatakan tidak disiplin ataukah tidak tertib, gimana? Ya, ini tadi kalau saya berbincang dengan guru kelas sebelumnya, Pak, juga terjadi hal yang sama di semester 2 kelas 5 kemarin. Itu karena salah satunya yaitu disebabkan kayak kehilangan sosok ibu karena ibunya telah meninggal. Jadi anak ini kayak yang biasa meladeninya lah istilahnya setiap pagi, jadi kurang semangat untuk sekolah. Kalau gitu, menurut Pak Sofyan itu kondisi idealnya seorang murid yang baik itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya ya namanya murid, Pak, ya harus rajin untuk masuk atau hadir ke sekolah, belajar dengan giat sesuai dengan aturan sekolah gitu. Kalau tidak masuk seperti ini kan ya kasihan anaknya juga, nanti apabila ada ujian-ujian ataupun tidak hadirannya itu bisa membuat kerugian. Ketinggalan mata pelajarannya, ketinggalan ya, kasihan ya. Iya. Kira-kira untuk menindaklanjuti apa yang akan Pak Sofyan lakukan terhadap murid yang tadi? Ya, ini kemarin saya sudah berbincang sama guru kelas sebelumnya bagaimana untuk mengatasi anak ini. Beliau juga sudah memberikan saran untuk satu telepon ke orang tuanya, tapi juga beliau bilang kalau telepon HP-nya di rumah itu hanya satu, Pak. Dan kalau orang tuanya ini kerja, HP-nya ditinggal. Tapi kalau anak itu tidak masuk, ya HP-nya dipegang anak itu. Jadi tidak bisa mengontrol kalau secara online atau telepon. Yang kedua yaitu nanti ketika HP-nya dipegang oleh anaknya, kan Pak Sofyan tentunya bisa menghubungi anaknya ya, memberikan motivasi dan seterusnya. Oh iya, Pak. Ya itu sudah saya coba telepon, mungkin malu ya, Pak, saya jadi tidak diangkat. Itu kemarin juga saran dari guru sebelumnya itu datang ke rumahnya. Terus saya juga konsultasi ke ibu kepala sekolah supaya untuk menyelesaikan kasus, bagaimana menyelesaikan sikap anak ini. Beliaunya juga
mendukung supaya anak ini bisa aktif lagi ke sekolah dengan datang ke rumahnya dahulu, Home dengan visit ya Pak. didampingi ya Melakukan home home visit, visit. ya didampingi sama temannya dulu. Saya Teman. mengajak temannya, sarannya seperti itu. Atau soulmate-nya yang ada di kelasnya. Nggih, Nah, betul. Supaya lebih semangat lah istilahnya. untuk temannya nanti membantu menyemangati dia untuk kembali lagi ke sekolah. Nggih, ya. Kalau itu. boleh tahu dari riwayat akademiknya, anak ini tergolong gimana Pak? Apakah di golongan level atas, menengah, atau ke bawah? Ya kalau ini riwayat dari guru kelas sebelumnya ya, karena di kelas kan masih Baru. belum apa. Ya, jadi kalau dari riwayat akademik, anak ini ya biasa-biasa saja, tidak begitu menonjol, juga tidak begitu kurang, tapi setiap tugas pun pasti aktif dia anak itu. Tapi ya kendala di semester 2 itu karena kehilangan sosok ibu itu, jadi mungkin semangatnya yang berkurang. Tapi kalau di kelas selama ini ya juga aktif anaknya, tidak murung, tidak apa. Artinya secara akademik sebenarnya dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Ya. Kalau mau masuk seperti itu. Tidak sampai minder dengan teman-temannya karena prestasi akademiknya tidak bagus. Tidak Pak, ya. Alhamdulillah sama teman-temannya juga kalau masuk ya bestinya semuanya sangat mendukung, sangat support lah, mengajak anak ini bermain atau bagaimana. Artinya dari cerita Pak Sofyan, anak ini termasuk anak yang bukan korban bully juga ya sebenarnya. Ya, bukan Pak. Ya ada sih 1-2, tapi kan tidak kalau tidak ada anaknya Pak, kadang karena sering tidak masuk itu ya, anak-anak sudah Pak biarkan saja gitu. Tapi kalau ada anaknya, ya anak-anak happy saja wis bermain. Tidak sampai bully verbal atau fisik ketika anak itu masuk. Dari cerita Pak Sofyan tadi, kendala utamanya secara psikis, si anak ini setelah kehilangan ibunya menjadi menurun motivasinya. Mungkinkah ada di kelas tadi yang ada anak yang seperti itu, artinya juga ditinggal ibunya tapi tetap semangat. Di nasib yang sama itu nanti bisa bersama teman itu memotivasi, sama-sama tidak punya ibu tetapi juga tetap harus semangat, harus tambah semangat supaya ibunya itu senang melihat anak ini berhasil seperti itu. Begitu. Seperti itu. Kalau di kelas Pak, ini kalau ada sama itu tidak, namun memang ada salah satu temannya yang orang tuanya ini bisa seperti itu. Tapi anak itu tetap semangat belajarnya, masuk sekolahnya, tapi tidak sampai ditinggal meninggalnya itu. Tapi yang teman satunya itu semangat sekali. Nah, itu mungkin bisa membantu juga untuk diminta menyemangati anak tersebut. Kira-kira kalau dalam waktu dekat ini anaknya masuk, apa yang akan dilakukan oleh Pak Sofyan? Ya, karena pekan ini sudah akhir Pak ya, berarti mulai semoga anak itu minggu depan mulai hari Senin bisa masuk. Ya, yang pertama saya lakukan, satu, pasti akan ngajak bicara anak itu, mengapa kok sampai tidak masuk, terus bagaimana kondisinya, menanyakan kondisinya sehat atau tidak, terus bagaimana semangat belajarnya supaya ada motivasi lagi lah, seperti itu Pak. Baik, mudah-mudahan itu masuk. Kalau masuk, minggu depan. Kalau tidak masuk, maka yang dilakukan? Ya, kalau tidak masuk nanti saya akan melaksanakan home visit itu Pak. Ya, karena kemarin kan masih saran dari guru kelas sebelumnya sama ibu kepala sekolah. Ya, kalau minggu depan tetap tidak masuk, saya akan datang ke rumah
anak tersebut home visit, merayulah istilahnya supaya bisa masuk ke sekolah. Baik, Pak Sofyan, karena anak ini juga mungkin aktif di HP-nya ketika di rumah, senantiasa dimotivasi mungkin karena sepertinya kan butuh motivasi karena habis kehilangan sosok seorang ibu. Nah, ini kita sudah berada di ujung sesi obrolan ini Pak Sofyan. Kira-kira dari apa yang sudah kita obrolkan pada siang hari ini, kira-kira apa yang didapatkan oleh Pak Sofyan? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ini tadi sedikit curhat dengan Pak Dedi, saya mendapatkan pencerahan dan solusi-solusi untuk menangani murid saya yang terindikasi semangat belajarnya menurun di akhir-akhir minggu ini, dan semoga ini perbincangan kita ini nanti bisa berjalan dengan baik dan anak tersebut bisa masuk sesuai dengan yang saya harapkan. Rencana terdekat ke depannya? Ya, dengan rencana ya satu yang tadi sudah kita bicarakan tadi Pak ya, telepon kalau memang, terus itu kalau hadir anaknya saya mengajak ngobrol bagaimana, terus memberikan semangat supaya lebih aktif lagi ke sekolah, tidak masuk lagi ya dengan alasan beberapa hal. Terus apabila tidak masuk, nanti saya akan coba melakukan home visit dengan bantuan temannya atau bestinya supaya memberikan semangat juga ketika nanti lakukan home visit. Dan langkah yang terakhir biasanya Pak, ini kalau memang home visit dengan guru tidak bisa, biasanya di sekolah kami melaksanakan home visit yang kedua itu dengan ibu kepala sekolah. Bagus sekali tadi rencananya yang sudah disampaikan oleh Pak Sofyan. Ya, saya kira minta bantuan sahabat teman itu untuk motivasi juga luar biasa, baru nanti yang terakhir nanti bersama sekolah. Baik Pak Sofyan, saya kira cukup menarik obrolan kita pada siang hari ini. Nanti kita akan ketemu di beberapa pekan lagi setelah Pak Sofyan melakukan rencana-rencana tadi. Kita lihat perkembangannya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan obrolan kita untuk membahas permasalahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sofyan. Tetap semangat Pak Sofyan. Terima kasih Pak Dedi. Dan bahagia. Siap, sehat. Terima kasih, insya Allah ketemu lagi pada beberapa pekan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat sehat. Sama-sama Pak Dedi, terima kasih.